Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaifa halukum ayuha syabab wa ayuha talabah fi al-mustawa thani al-ashar fi ma'had SMK Mutu. Apa kabar semuanya? Kita pada kesempatan kali ini masih bisa melanjutkan lagi pembelajaran, dan insya Allah pada hari ini rangkaian dari apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu terkait dengan zohir dan takwil ya. Apa itu zohir? Apa itu takwil? Ya. Ma huwa zohir wa ma huwa takwil? Nashruhu fi hada al-yawm insyaallah. Fadh-dhahir, kita coba ke dhahir dulu ya. Al-dhahir lughatan al-wuduh atau al-wadih wal al-bayan. Jadi wuduh itu suatu yang jelas, yang terang, ya, clear, itu zahir. Jadi zahir berarti ya suatu hal yang jelas, terang, ya, yang sudah bisa dipahami dengan mudah ya. Nah, amma fil istilah, sementara dalam istilah zahir itu adalah apa-apa yang menunjukkan yaitu apa-apa yang menunjukkan atas makna rojih dengan lafadznya sendiri dengan adanya kemungkinan makna lain. Misalnya sabda Nabi SAW, tawadhu min lahumil ibil. Oke, sampai sini dulu kita pahami yang istilahnya ya. Apa-apa yang menunjukkan atas makna yang rojih. Jadi segala suatu ungkapan baik itu di Al-Quran atau di hadis misalkan yang maknanya itu sudah rojih, jelas ya, tanpa perlu ditafsirkan, tanpa perlu dikasih penjelasan, tanpa perlu dikasih kalimat yang melengkapi dan lain sebagainya. Jadi orang begitu mendengar langsung paham, orang begitu mendengar langsung jelas maksudnya. Itu namanya kalimat yang rojih. Nah, kalimat yang rojih itu yang adalah makna dari kalimat yang zohir. Contohnya hadis Nabi SAW, tawadhu min lahumil ibil, berwudulah kalian setelah makan daging unta. Maka secara zohir dari hadis ini yang dimaksud dengan wudhu adalah membasuh anggota badan yang 4 dengan sifat wudhu yang syar'i ya, yang berarti membersihkan diri. Jadi jelas kan, wudhu yang tawadhu berarti kan wudhu, bukan sekedar kumur-kumur, bukan sekedar membasuh tangan misalkan, atau tidak hanya sikat gigi, tapi ya tawadhu, jadi wudu. Yes, wudu ya seperti hal yang kita pahami wudu itu apa gitu kan, dari mulai cuci tangan, kumur-kumur sampai selesai 3 kali. Ya itulah. Nah, itu jadi makna zohir ya. Tanpa perlu penafsiran sudah orang bisa memahami. Seperti luhumil ibil. Luhumil ibil, daging unta ya sudah kan, enggak usah dijelasin, orang paham. Karena itu adalah makna zohir, makna yang jelas. Baik. Nah, menurut Asy-Syarakhsi dikatakan bahwa al-zahir ma yu'raful muradu minhu bi nafsi sami' min ghairi ta'ammul. Nah, ini sebentar. Tercoret ya. Sebentar. Oke. Apa? Mayroful muradu minhu binafsi sami min ghairi ta'ammul. Apa yang diketahui maksudnya dari pendengaran itu tanpa harus dipikirkan lebih dahulu. Jadi ketika kita dengar suatu kalimat atau suatu ucapan, baik itu misalkan di Al-Quran atau di hadis, tanpa kita banyak mikir, tanpa kita harus mencerna secara mendalam, itu udah paham. Nah, itu yang dimaksud dengan zohir menurut Asy-Syarakhsi ya. Sedangkan menurut Muhammad
Adib Soleh, ya, Muhammad Adib Soleh menyimpulkan bahwa suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumus lafaz itu sendiri tanpa menunggu adanya qarinah. Nah, ini ya, tanpa menunggu adanya qarinah. Jadi tidak perlu ada qarinah. Qarinah itu apa sih? Qarinah kan sering kita bahas ya. Qarinah itu adalah pendamping ya, pendamping dari satu kalimat. Jadi kadang-kadang ada kalimat baru jelas setelah ada kalimat berikutnya. Suatu paragraf baru jelas setelah ada qarinah di paragraf berikutnya. Nah, tapi kalau makna zohir, jenis yang zohir ini, tanpa adanya qarinah pun dia sudah bisa dipahami. Nah, yang ada di luar lafaz itu sendiri namun mempunyai kemungkinan ditakhsis, ditakwil, dan dinasakh. Intinya sih ini ya, tanpa menunggu adanya qarinah. Itu menurut Muhammad Adib Soleh. Nah, sekarang zohir menurut Al-Bazawi ya. Al-Bazawi memberikan definisi zohir dengan ungkapan ismun likulli kalamin zohirin al-muradu bihi lisami bisighatihi. Hampir sama dengan tadi ya. Jadi suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Jadi hampir sama ya. Jadi baik menurut tadi ya, menurut Al-Asyarkhasi, kemudian menurut Muhammad Adib dan Al-Bazawi ini sama. Intinya adalah zohir itu kalimat yang ya dia sudah jelas bagi siapapun yang mendengarnya tanpa perlu qarinah, tanpa perlu penjelasan dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ. Nah, kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan zohir adalah suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung kepada petunjuk lain. Oke, sampai di sini insyaallah jelas. Lalu ma hukmu zohir? Hukmu zohir finnas. Bagaimana hukum zohir itu jika terkait dengan nas? Yang dimaksud dengan hukum zohir adalah dalam hal bagaimana kita boleh atau harus berpegang pada makna yang zohir, dan dalam keadaan bagaimana pula kita boleh meninggalkan arti zohir. Nah, hukum zohir yang dimaksud di sini itu ini bukan terkait dengan hukumnya halal haram, bukan. Tapi hukumnya itu bagaimana? Yang pertama, dalam hal apa kita boleh berpegang pada makna zohir. Jadi kapan? Di konteks apa sih? Misalnya di Al-Quran ada kalimat, atau di hadis ada kalimat, dan itu maknanya zohir. Nah, zohir yang seperti apa yang boleh kita bisa langsung pahami? Atau keadaan lain, bagaimana kita nggak perlu mengambil suatu kalimat yang zohir dari sisi hukum. Jadi kapan kita mengambil, kapan kita nggak ngambil, kapan kita make, kapan kita nggak make, lebih ke situ. Nah, penjelasannya oleh para ulama ul-usul ya, itu disimpulkan dalam kalimat berikut: al-zahir dalilun syar'iyyun yajibu ittiba'uhu illa an yadullu dalil ala khilafihi. Nah, ini jelas, ini suatu kaidah yang jelas sekali ya. Yang pertama, al-zahir dalilun syar'iyyun yajibu ittiba'uhu. Sampai di sini. Zahir, kalimat zahir itu suatu dalil yang syar'i yang wajib untuk diikuti. Jadi mengikuti suatu dalil yang sifatnya zahir itu wajib ya. Wajib. Ya, karena dia dalil syar'i, baik itu misalkan yang di Al-Quran atau yang di hadis. Jadi dia wajib untuk diikuti. Nah, sampai di sini berarti pada dasarnya kalimat yang zohir itu wajib untuk kita gunakan sebagai pijakan dalam syariat. Sampai kapan? Illa an yadulud dalil ala khilafihi. Sampai kemudian ada suatu dalil lain yang menunjukkan kebalikannya ya, atau mengisyaratkan adanya hukum lain. Misalkan begini, ada suatu perkara di mana
di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu dijelaskan kebolehannya. Jadi secara zohirnya itu boleh. Tapi ternyata ada dalil lain yang mengatakan bahwa itu diikrohkan, dimakruhkan. Maka menjadi meskipun zohirnya itu hal yang boleh, tapi karena ada dalil lain yang mengatakan bahwa itu makruh, menjadi makruh. Nah, itu sederhananya begitu ya. Sehingga maksud daripada sarum kaidah usuliyah ini adalah apabila tidak terdapat alasan yang kuat untuk mendorong pentakwilan atau penafsiran suatu kalimat, maka kalimat zohirnya lah yang dipakai sebagai dalil yang wajib kita ikuti. Oke, jadi itu ya. Jadi hukum zohir boleh dua kemungkinan. Yang pertama itu yang paling umum ya, bahwa semua kalimat zohir itu adalah wajib diikuti. Nah, yang keadaan kedua, kalau ada dalil yang lain, maka yang ada dalam makna zohir tadi bisa bergeser ke yang lain, karena ada tadi ya, ada dalil yang ya dulu ala khilafi. Oke, nah itu zohir. Jadi intinya sekali lagi, zohir itu baik di Al-Quran atau di hadis adalah kalimat atau nas ataupun suatu paragraf yang sudah jelas tanpa perlu penafsiran dan lain sebagainya. Nah, sekarang takwil. Apa itu takwil ya? Takwil ini artinya juga tafsir, juga al-marja, juga al-masir. Ya. Apa bedanya tafsir dengan takwil? Itu sebenarnya sama tapi serupa tapi tak sama ya. Jadi misalkan tafsir itu kan kita kenal sebagai upaya untuk menjelaskan suatu kalimat, suatu statement, suatu apapun itu bentuknya, dengan menggunakan penafsiran, pemahaman yang mendalam. Nah, sementara takwil itu secara bahasa lebih dari tafsir ya. Karena kalau takwil itu sampai menggeser arti dari yang sesungguhnya. Misalkan begini, tafsir ya. Tafsir misalkan tafsir dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdhub alaihim itu tafsirnya adalah, kan artinya al-maghdhub alaihim itu orang yang Allah murkai. Nah, tafsirnya orang yang Allah murkai itu adalah orang Yahudi. Waladdallin artinya orang-orang yang sesat. Nah, penafsirannya di kalangan ulama tafsir, waladdallin ini adalah orang-orang Nasrani. Ya, sehingga kita berdoa kan minta jalan yang lurus, bukan jalan yang orang-orang yang engkau murkai seperti orang Yahudi, dan bukan juga orang-orang yang tersesat seperti orang Nasrani. Itu kan tafsir. Karena tidak menggeser, hanya memahaminya secara lebih mendalam. Tapi kalau takwil itu sampai menggeser makna. Misalkan di Al-Quran itu ada ungkapan yadullah, tangan Allah. Nah, tangan itu banyak orang yang mentakwilkannya menjadi maknanya bukan tangan, tapi kekuasaan. Nah, ini sudah mentakwil, menggeser, ya kan tangan, tapi diartikan kekuasaan. Ya, secara umum orang boleh mengatakan itu masuk kategori tafsir, tapi secara spesifik itu tafsir jenis takwil. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, macam-macam nanti. Oke, itu takwil ya. Jadi takwil bisa berarti tafsir ataupun hal-hal yang serupa dengan itu. Nah, sehingga dari sudut pandang bahasa, arti tafsir itu bisa kita pahami sebagai penjelasan atau uraian ya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, takwil itu apa? Takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafadz zohir tersebut. Nah, jadi
Menurut Imam Ghazali, takwil itu gampangnya begini, kalau ada suatu ungkapan dalam Al-Quran ya atau hadis yang makna dari ungkapan tersebut itu masih probabilitas, kemungkinannya bisa macam-macam, bisa orang memahaminya A, bisa orang memahaminya B, bisa orang memahaminya C ya. Nah, kemudian ada dalil lain yang kemudian dalil itu menjadikan arti A itu lebih kuat misalkan. Jadi kan tadi kemungkinannya bisa maknanya A atau B atau C. Sementara ada dalil lain yang lebih memperkuat bahwa maksud daripada ayat tersebut adalah A. Contohnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan takwil menurut Imam Al-Ghazali. Oke. Nah, di dalam kitab Al-Mustafa karya Imam Ghazali, beliau mengatakan inna ta'wila ibaratun an ihtimalin yaghudduhu dalilun yasiru bihi aghlabu 'ala dzan minal makna alladhi yadullu alaihi dhahir. Sesungguhnya takwil itu merupakan ungkapan tentang pengembalian makna dari lafadz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil ya, yang menjadikan artinya lebih kuat. Ya, sama dengan tadi. Nah, kemudian kita coba kulik pendapat lain tentang makna takwil menurut Wahab Khalaf ya. Menurut Wahab Khalaf, takwil itu adalah sorful lafzi an dhahir bidalil. Sorful lafzi artinya memalingkan suatu lafadz atau suatu ungkapan atau suatu kalimat dari makna zohirnya ya. Makna zohir tadi sudah kita bahas ya. Ya, jadi dipalingkan, digeser dari makna zohir kemana? Ke makna yang lain, ke pemahaman yang lain. Bidalil, karena ada dalilnya. Jadi untuk memalingkan pemahaman dari suatu makna zohir itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal tafsirkan aja. Kira-kira tafsirnya ini, kira-kira maksudnya ini, itu nggak bisa. Ya, itu kurang kuat secara dalam konteks ilmu tafsir. Tafsir yang model murni dengan akal itu secara kuat untuk dijadikan landasan hukum. Nah, makanya istilahnya tafsir birroi. Tapi yang lebih kuat secara lebih otentik ya, itu adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah mentakwil suatu kalimat atau suatu lafadz tapi dengan adanya dalil lain ya. Nah, itu lebih kuat. Nah, jadi itu yang juga seirama dengan apa yang disampaikan oleh Wahab Khalaf, bahwa takwil adalah memalingkan lafadz dari zohirnya karena ada dalil. Jadi harus ada dalilnya, itu pemahamannya. Nah, itu. Kemudian menurut Abu Zahroh, bahwasanya takwil itu ikhrajul lafzi an dhahiri ma'nahu ila ma'na akhar yahtamiluhu wa laysa huwa adh-dhahir fihi. Yang artinya takwil adalah mengeluarkan lafadz dari artinya yang zohir kepada makna lain, tetapi bukan zohirnya. Hampir sama ya, seirama. Intinya bahwa menurut Abu Zahroh ini, takwil itu sama, menggeser pemahaman zohir suatu kalimat kepada pemahaman lain. Ya. Dengan demikian, pengertian takwil menurut bahasa lebih umum daripada pengertian khos atau am atau mutlak, karena lafaz-lafaz tersebut menunjukkan arti yang dimaksud dan dianggap dalil qat'i. Ya. Baik. Hari ini mungkin kita coba fokus dulu ke pemahaman apa itu takwil, zohir, apa itu takwil ya. Nah, kita coba ambil contoh konkret aja. Ambil contoh konkret di sini misalkan. Yang ini di luar yang ini ya, macam-macam takwil. Kita secara definitif dulu, kita coba ambil contoh. Kita ke makna zohir dulu ya. Kita ke makna zohir, misalkan tadi ya, Qul huwallahu ahad. Ini kita bicara contoh zohir. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Nah,
di sini siapapun yang mendengar itu sudah jelas, nggak perlu ada tambahan lagi, nggak perlu ada statement pelengkap berikutnya. Karena apa? Katakanlah Allah itu esa, itu sudah kalimat yang sangat jelas, bahkan bisa dipahami oleh siapapun bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kalau tunggal berarti nggak bisa dua, nggak bisa tiga, nggak bisa lebih gitu. Ya esa gitu. Nah ini kan contoh zohir. Jadi suatu kalimat dalam suatu dalil Al-Quran atau hadis yang nggak perlu penjelasan. Nah, banyak. Tapi ada juga di dalam Al-Quran kalimat-kalimat yang sifatnya itu jenisnya takwil, nggak zohir. Nah yang takwil ini harus ditafsirkan, ada qarinah, harus ada dalil lain yang memperjelas. Contoh, sholat ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran hampir dari juz 1 sampai juz 30 Allah hanya mengatakan dirikanlah sholat. Itu kan makna zohirnya dirikanlah sholat, cuma masih perlu penjelasan. Sholat tuh kayak apa? Sholat tuh seperti apa? Pembagian waktunya, gerakannya, dan lain sebagainya, bacaannya. Nah, penjelasan dari makna zohir sholat itu ada di hadis, ya kan? Itu sederhananya begitu. Atau kalau yang lebih rumit lagi dalam konteks akidah, misalkan kalau masalah takwil, Allah berfirman, innallaha 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah itu beristiwa di atas arsy. Nah, itu kalau secara makna zohirnya kan kita memahaminya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tapi kan tidak, harus pakai penafsiran atau takwil. Penafsirannya seperti apa? Ada kelompok umat Islam yang misalkan cari aman biar tidak menyalahi akidah ataupun apa, sehingga mereka kemudian memahaminya ya sudah, Allah tidak menjelaskan bagaimana istiwanya, ya sudah, kita tidak perlu memahaminya secara terlalu pusing-pusing memikir ke sana gitu. Tapi ada juga sebagian umat Islam yang menganggap nggak mungkin Allah itu bersemayam, karena kalau bersemayam itu kan sifat manusia. Manusia itu butuh bersemayam di atas kasur, di atas sofa atau apa ya. Tapi maksud dari innallaha 'alal arsy istawa ini bahwasanya Allah yang menguasai. Jadi kata innallaha 'alal arsy istawa. Nah, istawa ini ditakwil jadi istaula. Bukan redaksi ayatnya yang diganti, tapi pemahamannya. Pemahamannya bukan lagi istawa, bersemayam, bukan, tapi istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Nah, itu takwil namanya ya. Nah, jadi banyak sekali ayat-ayat yang begitu yang biasanya terutama dalam hal akidah itu banyak yang perlu tafsir, perlu pemahaman mendalam dan lain sebagainya. Oke. Lalu macam-macam takwil itu apa saja ya? Ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil, yang rusak, yang nggak boleh. Takwil sahih itu yang seperti apa? Takwil sahih ini adalah takwil yang dibolehkan, ya. Contohnya apa? Takwil sahih yang ditunjukkan atas makna tersebut dengan dalil yang sahih. Jadi dia takwil, menggeser dari kata aslinya, tapi itu berdasarkan dalil, enggak karena ngarang sendiri. Contohnya firman Allah, was'al ahla qaryah, bertanyalah kepada penduduk desa, karena desa tidak mungkin untuk diberi pertanyaan kepadanya. Jadi gini, Allah kan mengatakan dalam salah satu ayatnya, was'al ahla qaryah. Ayat aslinya itu was'alil qaryata. Was'alil qaryata artinya dan tanyalah kepada kampung. Kira-kira kita bisa nggak tanya kepada kampung? Kampung itu kan bukan makhluk, bukan manusia kan. Dia hanya lokal yang dihuni orang, kemudian dinamakan kampung A, kampung B, kampung C, dan seterusnya. Maka maksud di sini adalah bukan qaryah, tapi ahla qaryah, penduduknya. Jadi digeser maknanya dari qaryah ke ahla qaryah. Nah, ini kan takwil, tapi dianggap takwil yang sahih karena ada
dalil lain yang mengarahkan ke situ. Sementara yang jenis kedua ini, takwil yang batil itu rusak ya, yang nggak boleh kita gunakan adalah apa? Yang tidak ada dalil sahih yang menunjukkan makna tersebut, seperti takwil orang-orang Mu'attilah ya terhadap firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Takwil yang batil salah satunya adalah menggeser makna asli ke makna lain yang tidak ada dalilnya. Contohnya tadi innallaha 'alal 'arsy istawa, atau dalam surat Wa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman atau Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu digeser makna istawa menguasai ya jadi istaula, dan yang benar bahwa maknanya adalah ketinggian dan menetap tanpa takyif, tanpa tamsil. Kan banyak tuh ya orang yang merubah istawa jadi istaula. Yang istawa itu artinya bersemayam, istaula menguasai. Padahal makna yang benarnya Allah itu maha tinggi, menetap ya. Tapi tanpa perlu dicari bagaimananya, tanpa perlu dicari kayak apanya. Ya, kita cukup berhenti pada sebuah sikap mengimani bahwa Allah itu al-'arsy istawa, sudah sampai di situ, nggak perlu dicari, dipikir bagaimananya dan lain sebagainya. Karena kalau kita memikirkan bagaimana sifat Tuhan dalam beristiwa, namanya manusia kan kita nggak bisa kan lepas dari pemikiran apa yang kita dapati sehari-hari. Ya, akhirnya cara berpikir kita ya cara berpikir manusia. Imajinasi kita ya imajinasi terkait yang biasa kita lihat. Sementara Tuhan jauh daripada itu. Sehingga nggak akan nyampe gitu loh. Karena nggak akan nyampe, ya nggak usah ditafsirkan yang terlalu melenceng. Nah, ini menurut apa istilahnya, pemahaman takwil batil. Jadi takwil ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang sahih, ada yang batil. Yang sahih selama dia ada dalil. Sementara yang batil itu cenderung menafsirkannya ngaco ya, menafsirkannya cenderung pakai pendapat pribadi ya, yang itu kemungkinan salahnya besar karena ini dalam hal akidah. Sementara dalam hal akidah prinsipnya adalah sangat berhati-hati kita. Nah, itu kurang lebih untuk takwil ya. Nah, objek takwil sekarang, kajian takwil sebagaimana ijtihad birra'i ya, atau suatu ijtihad yang menggunakan akal, itu tidak menyangkut nas-nas yang qot'i. Jadi nggak boleh takwil itu pada dalil-dalil yang qot'i. Karena dalam Al-Quran ada sifatnya ayat-ayat yang qot'i, ada ayat-ayat yang dhonni. Pada ayat-ayat yang qot'i itu nggak boleh untuk ditakwil. Contohnya tadi innallaha 'alal 'arsy istawa. Ketika ditakwil ya nggak boleh, jadinya takwilnya batil. Karena apa? Karena sebenarnya dia qot'i gitu kan. Misalkan kayak qul huwallahu ahad, itu ayat qot'i. Qot'i itu artinya sudah paten, sudah nggak boleh ada penafsiran lain. Lah qul huwallahu ahad ditafsirkan mau gimana gitu? Karena dia qot'i, nah nggak boleh menggunakan takwil pada ayat-ayat yang sifatnya qot'i. Nah, sehingga para imam dapat madri ya, yang merupakan landasan kaidah-kaidah fikih yang berguna untuk menentukan ketetapan hukum masalah furu, sehingga para imam dapat menerima dan mengamalkannya. Contoh lain yang nggak masalah akidah yang qot'i itu misalkan bahwa zina itu haram, misalkan zina ya kan, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu haram, maka dia kan sudah qot'i, keharamannya itu udah nggak tawar-menawar. Sehingga kalau ada penafsiran atas zina, misalkan kayak yang belum lama ya, tahun kemarin ada beberapa umat Islam yang liberal menafsirkan bahwa zina itu definisinya kalau atas dasar paksaan. Kalau atas dasar suka sama suka maka dia nggak disebut zina. Itu takwil batil, penafsiran yang sesat, penafsiran yang batil. Kenapa? Karena dia sudah qot'i. Karena sudah qot'i, nggak berlaku lagi penafsiran di situ. Oke, itu secara objek berarti apa? Objek takwil ini adalah dalil-dalil yang zoni, bukan yang qot'i.
Nah, selain itu, selain dalil yang zoni, objeknya juga apa? Tidak menyangkut hukum-hukum agama yang prinsip, ya. Uh, yang prinsip, terutama masalah akidah. Kenapa? Karena kalau masalah akidah, prinsip dari yang Nabi ajarkan itu kan sami'na wa ata'na. Kita cukup mengimani. Misalkan kayak kita dengar Nabi Isra Mi'raj, itu kan masalah akidah. Nabi dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian Allah ajak bicara di langit ketujuh. Ya kalau pakai logika manusia nggak ketemu, nggak masuk akal, semalam doang lagi kan. Nah tapi kan kita percaya itu kan karena kita iman. Jadi nggak perlu ditafsirkan macam-macam gitu kan. Sama sebenarnya dalam konteks akidah yang lain pun sama. Kita diperintahkan bahwa Allah itu punya tangan, iya, kita cukup mengimani. Tapi nggak perlu tanya kayak gimana sih itu. Bahwa Allah itu punya mata, iya, tapi kita nggak perlu tanya kayak gimana sih. Bahwa Allah itu punya kaki, punya, dijelaskan dalam Al-Quran juga. Tapi kita cukup mengimani, nggak perlu tanya bagaimananya. Nah sehingga baik dalam hal akidah itu juga bukan menjadi objek takwil. Begitu juga pada dalil-dalil yang nggak akidah, tapi yang sifatnya qot'i, kayak tadi ya, hukumnya zina, hukumnya babi, hukumnya sholat 5 waktu, hukumnya zakat, itu kan sudah qot'i, paten. Zakat wajib, sudah no debat. Sholat 5 waktu wajib, sudah, itu no debat. Nah, itu kan qot'i, jadi tidak boleh ada takwil-takwil aneh-aneh. Nah, tapi pada hal-hal yang sifatnya zoni, yang nggak qot'i, yang zoni ini baru, misalkan turunan-turunannya ya, hukum-hukum cabang, misalkan misalkan kita mau Ramadan kan masuk, bisa pakai ru'yah, bisa pakai hisab. Nah hisab itu sendiri landasannya salah satunya kan mencoba menafsirkan kata ru'yah, melihat dengan mata, ditakwil menjadi melihat dengan pengetahuan, karena lebih presisi. Melihat dengan mata terbatas, gitu kan. Tapi melihat dengan ilmu pengetahuan, dia lebih bisa presisi. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Boleh takwil di situ, boleh, karena dia pada aspek yang zoni, bukan yang qot'i. Dan banyak lagi lah ya contohnya. Nah, itu sedikit pembahasan kita pada hari tentang apa itu zohir, apa itu takwil, mana takwil yang boleh, mana takwil yang tidak boleh, mana objek takwil yang dibolehkan, mana objek takwil yang tidak dibolehkan. Semoga bisa menambah wawasan kita, terutama dalam kajian fikih yang lebih ke usul fikih ini, ya. Dan insya Allah kita lanjutkan minggu depan lagi, masih di pembahasan yang sama, tapi dalam variabel yang lainnya ya. Kurang dan lebih mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.